Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan fiha salam, tahiyatan min ahlil jinan, tahiyatan min indillahi zil jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa dipertemukan kembali di kajian materi sirah pada hari ini. Alhamdulillah, hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020, dan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan sehingga bisa masih mengikuti kajian kitab sirah ini walaupun virtual, masih pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau BDR, belajar dari rumah. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sirahnya kita pelajari hari ini, yang perjalanan hidup beliau ya, tidak pernah habis untuk dibahas, tidak pernah cukup materi untuk membahas dan mengkaji sirah dan perjalanan hidup beliau. Saking luasnya, saking banyaknya pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, para santri kelas 7 yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan tema pada pembahasan sebelumnya. Tema kita hari ini pada bab 4. Mohon maaf, pada bab 4 ya. Jika sebelumnya kita mengkaji Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di bab 3 yang berjudul Wiladatuhu Warada'atu. Kita review sejenak ya. Silakan sambil antum siapkan kitabnya, dan mudah-mudahan semuanya udah dapat kitabnya. Bagi yang masih belum dapat karena mungkin masih barangkali masih ada ya yang mungkin belum dapat karena mungkin dalam proses pengiriman atau memang ada kendala hal-hal lain ya, tafadhal menggunakan kitab digitalnya dulu, yang linknya juga sudah Ustadz share di Google Classroom ya. Baik, kita review sejenak ya. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang tema wiladatuhu warada'atuhu, kelahiran Nabi Muhammad SAW dan persusuan beliau gitu. Nah, sebagaimana kita tahu pada pembahasan sebelumnya, Nabi Muhammad itu selain dengan ibu, namanya ibu asuh atau ibu persusuannya. Kenapa ini dilakukan? Karena memang ya, tradisi Arab pada saat itu ya, udah biasa gitu. Tidak hanya semata mendapatkan ASI dari ibu kandung. Nah, di antara tujuannya adalah ibu beliau Aminah menitipkan beliau gitu untuk disusukan dan tinggal di perkampungan yang bersama Halimatus Sa'diyah, dengan tujuan salah satunya adalah agar beliau mendapatkan pendidikan bahasa yang fasih dengan Halimah dan keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Ya, tujuan berikutnya untuk pendidikan Nabi Muhammad SAW, pendidikan karakter beliau, gitu. Karena tinggalnya di perkampungan sehingga diharapkan terbebas dari pengaruh negatif kota besar saat itu, ke Roma. Ya. Itu diantara tujuan dari dipersusukannya Nabi Muhammad SAW kepada ibu susu beliau yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nah, para santri yang dirahmati Allah, kita masuk ke pembahasan langsung ke judul keempat, yaitu bab keempat,
wafatu ummihi wa hadanatuhu. Wafatun, ini udah kata serapan di dalam bahasa Indonesia juga wafat ya. Indonesia ngambil dari bahasa Arab ya. Meninggalnya ibu beliau, ummihi, meninggalnya atau wafatnya ibu Nabi Muhammad SAW, wa hadanatuhu, dan pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah ibunya meninggal, ada yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi. Meninggal ibu Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah. Meninggal ibu beliau, dan saat itu Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun. Jadi berumur 6 tahun. Pada umur 6 tahun, ibu beliau meninggal. Wahia raji'atun minal Madinah. Dan pada saat itu, ibu beliau dalam perjalanan pulang dari Madinah. Dalam perjalanan pulang dari Madinah. Nanti di penjelasan berikutnya, ngapain ke Madinah, ada penjelasannya. Nah, Allah. Jadi pada umur 6 tahun, Nabi Muhammad SAW ini sudah berstatus sebagai anak yatim piatu. Mana pada pembahasan sebelumnya diriwayatkan ayah beliau Abdullah meninggal sebelum Nabi dilahirkan, masih dalam kandungan ibunda Aminah. Nah, bisa kita bayangkan betapa ujian besar bagi seorang Nabi Muhammad SAW ya, tidak sempat melihat wajah ayahnya, dan ibunya meninggal pada saat beliau berusia 6 tahun. Masih, kalau usia sekarang mungkin masih belum sekolah, belum SD gitu, mungkin masih PAUD ya, masih menjelang mau masuk SD 6 tahun. Baik, nomor kedua, pembahasan bagian kedua. Waqad zahabat ilal Madinah ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Dan Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW itu pergi ke Madinah tujuannya untuk mengunjungi atau menziarahi makam ayahnya. Jadi tujuannya untuk mengunjungi makam ayah Nabi Muhammad SAW atau suami dari ibu Aminah, dari bunda Aminah, yang mana pada riwayat sebelumnya Abdullah itu meninggal dan dikuburkan di Madinah. Jadi tujuan perjalanan Aminah yang waktu itu juga bersama Rasulullah adalah untuk menziarahi kubur suami beliau atau kubur ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat diceritakan bahwa perjalanan saat itu yang ditempuh oleh Aminah beserta Rasulullah, dan juga nanti ada dijelaskan siapa yang bersama beliau juga, itu sekitar 500 km perjalanan. Waktu itu belum ada transportasi sebagaimana kita transportasi sekarang gitu. Bisa pakai mobil, bisa pakai motor. Waktu itu belum ada. Nah, setelah menetap sekitar 1 bulan di Madinah, ya, setelah mengunjungi kubur Abdullah, gitu, kubur ayahnya Nabi Muhammad SAW, itu sekitar 1 bulan menetap di Madinah. Maka Aminah pun ya, memutuskan beserta rombongannya pada saat itu untuk pulang kembali ke Mekah, ya, kembali ke Mekah. Nah, dalam perjalanan Aminah dan beserta rombongan, di perjalanan itulah Aminah sakit. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke masih ada tulisannya wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib, dan ikut juga bersamanya kakek Nabi Muhammad SAW Abdul Muttalib.
Nah, ada catatan kaki di bawahnya, ada footnote. Silakan antum tulis, kasih baris, kasih harokah, karena di situ tidak berharokah, ya. Tidak ada harokatnya. Baik, Ustaz bacakan, antum kasih harokah ya yang paling bawah yang ada tulisan dalam kurung 1. Sekaligus Ustaz bacakan artinya. Ini catatan kaki untuk pembahasan nomor 2. Wakila kana ma'aha Ummu Aiman, dan juga diriwayatkan atau diceritakan bahwa ikut dalam perjalanan itu ya, Ummu Aiman. Wahiyallati raja'at birrasulillah, dan beliaulah ya, yang pulang atau membersamai Rasulullah SAW pulang sampai ke Mekah. Kenapa beliau yang membersamai? Karena dalam perjalanan ibunda Nabi Muhammad Aminah tidak bisa melanjutkan perjalanan, sakit di tengah jalan dan meninggal sebelum sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Itu ya, wakila kana ma'aha Ummu Aiman wa hiya allati raja'at birrasuli ila Makkah. Baik. Sampai pembahasan kedua ini, Ustaz baru teringat ya. Pertanyaan pertama dan kedua berarti ya. Pertanyaan pertama nanti ada totalnya ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya, silakan antum catat dan siapkan jawabannya. Mata tuwfiyat ummuhu, kapan ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? Kapan? Ya. Dijelaskan pada penjelasan yang pertama tadi, penjelasan yang nomor 1. Pertanyaan kedua, limaza zahabat ilal Madinah? Untuk apa atau kenapa ibunda Aminah pergi ke Madinah? Untuk apa, dalam rangka apa? Ada ya di pembahasan kedua. Baik, kita masuk ke pembahasan ketiga. Waqad dupinat bil abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinati. Dan ya, karena pada saat itu ya, Aminah jatuh sakit ya, setelah melakukan perjalanan panjang, pas mau balik ternyata sakit dalam perjalanan dan meninggal ya, sebelum sampai ke Makkah, tempat kembali atau tempat tinggal beliau bersama Nabi Muhammad. Dan beliau waqad dan beliau dikuburkan di Abwa. Di mana itu Abwa? Wahiyya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Dan dia adalah sebuah kampung, sebuah perkampungan antara Makkah dan Madinah. Jadi di antara Makkah dan Madinah itu ada namanya satu kampung yang namanya Abwa. Disitulah beliau dimakamkan. Jadi tradisi orang Arab dari dulu, di mana tempat meninggal, disitulah dimakamkan. Kenapa? Karena kalau mau dibawa balik ke Makkah tidak bisa, susah. Rasul pun juga begitu. Di mana tempat beliau meninggal, di situ dimakamkan. Ya. Jadi dimakamkannya di Abwa. Nah, pada saat itu, karena Rasulullah SAW harus melanjutkan perjalanan pulang ke Makkah, maka yang menemaninya tadi Ummu Aiman yang membersamai Nabi Muhammad SAW sampai ke Makkah kembali. Pertanyaan nomor 3, nah ini singkat saja pertanyaannya. Aina dufinat, di mana ibu Nabi Muhammad SAW dikuburkan atau dimakamkan? Baik, kita masuk ke pembahasan nomor 4. Fahadanathu Ummu Aiman, maka yang memelihara beliau selanjutnya adalah Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Khadimatu abihi Abdillah. Beliau adalah pembantunya, pembantu ayahnya Abdullah. Jadi Abdullah semasa hidupnya punya pembantu namanya Ummu Aiman. Otomatis juga menjadi membantu Nabi dan ibu beliau. Nah, ini salah satu di antara yang ditinggalkan oleh almarhum ayah beliau, selain beberapa ekor unta, juga seorang pembantu yang bernama Ummu Aiman. Dan beliau ini yang
sangat istilahnya loyal, mengabdi untuk keluarga Nabi Muhammad SAW sampai meninggal ayahnya, sampai meninggal ibunya, sampai mengasuh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan nomor 4, soal nomor 4 adalah man hadanathu ba'da wafati ummihi. Seolah jawabannya ketemu ya, mudah ya. Siapa yang mengasuh Nabi setelah meninggalnya atau setelah wafatnya ibunya? Tuliskan nama ya, nama dan siapa beliau, jelaskan ya. Baik, alhamdulillah selesai materi kajian kita hari ini, dan sekali lagi hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, bisa kita petik adalah karena setelah ini diceritakan lagi bagaimana pendidikan Nabi, dan ada lagi yang wafat gitu setelah wafatnya ibu beliau. Tetapi apa hikmah yang bisa kita ambil, bahwa seberat apapun ujian, seberat apapun musibah yang menimpa kita, maka kita harus tetap bersabar sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang bersabar ya, menerima takdir, menerima kenyataan bahwa beliau terlahir sebagai anak yatim karena tidak memiliki ayah. Ayah beliau meninggal sebelum beliau lahir, dan pada saat umur 6 tahun. 6 tahun itu masih merindukan kasih sayang seorang ibu, masih menginginkan ya, pelukan seorang ibu, kasih sayang dan asuhan dari seorang ibu. Tetapi Allah berkehendaklah, Allah memberikan ujian itu kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menjadi sosok anak yang kuat. Kenapa dari sejak kecil beliau diberikan ujian-ujian besar? Karena kelak ya, saat dewasa beliau menjadi orang besar, menjadi seorang nabi, penghulu para nabi, ya, penutup para nabi, dan imam para rasul. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah diajarkan kemandirian dan kesabaran. Ini membentuk karakter pribadi Nabi Muhammad menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tidak mudah baper, kalau istilah sekarang ya, bawa perasaan, menjadi orang yang tidak mudah menyerah dengan keadaan, menjadi orang yang selalu mandiri dan tidak gampang putus asa. Ya, sedih itu wajar, sedih itu manusiawi, tetapi putus asa itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Ambil ya, pelajaran dan hikmah betapa ujian berat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sejak kecil itu justru membuat beliau semakin kuat, bukan justru ya, membuat beliau semakin menjadi lemah dan tidak berdaya. Maka ya, seberat apapun ujian, seberat apapun musibah yang kita terima, atau saat ini kita dalam kondisi wabah segala macam ya, wabah COVID-19 dan lain-lain, yang mungkin Allahu alam ke depan ada wabah apalagi nantinya, tetapi ya, mindset dan paradigma berpikir kita, pola pikir kita lah yang mau menjadikan musibah dan ujian ini apakah justru melemahkan kita, atau justru ujian atau musibah dan wabah itu justru menjadikan kita kuat, menjadikan kita semakin mandiri, dan menjadikan kita semakin menjadi orang yang bisa survive dalam menghadapi musibah dan menghadapi segala ujian yang ada. Ini menjadi motivasi dan semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan, untuk menjalani segala macam cobaan-cobaan yang kita terima. Bahkan ya, antum sudah usia SMP sekarang, barangkali nanti banyak sekali cobaan, ya, terutama cobaan ketika mau mondok gitu. Ketika nanti mungkin sudah diputuskan, dibolehkan untuk masuk sekolah, itu juga merupakan ujian dan cobaan. Gitu. Berpisah dengan orang tua. Tetapi perlu antum bayangkan bahwa, dan perlu antum sadari maksud saya, bahwa berpisahnya antum bukan berpisah untuk selamanya. Bayangkan bagaimana Rasulullah berpisah dengan kedua orang tuanya waktu beliau berusia 6 tahun sudah meninggal ibunya. Tetapi kita alhamdulillah hanya berpisah sementara nanti dengan orang tua ya, dengan tujuan tafak ya, mendalami ilmu agama,
mondok sebagai santri agar kita bisa menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang mandiri, dan menjadi anak yang kuat, mampu menghadapi segala tantangan hidup dan cobaan dan ujian kehidupan. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Jika dalam penyampaian Ustaz ada hal-hal yang keliru atau kurang tepat, Ustaz memohon maaf karena keterbatasan diri Ustaz pribadi, dan juga seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati antum, Ustaz memohon maaf. Dan kebenaran tentunya datang dari Allah, dan kesalahan dari diri Ustaz pribadi selaku manusia yang dhaif, mahalul khoto'i wa nisyan, ya, tempatnya salah dan khilaf dan lupa. Dan akhiri naktatim bi qiraati alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin, tsumma nastaghfirullahalazim astaghfirullahalazim, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih, dan saya akhiri, jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ilal liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.